Halo Sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para Sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Sagittarius. Untuk para sahabat Sagittarius, kita akan lihat kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti kamu. Nah, siapapun dia, yang pastinya orang ini adalah orang yang pernah menyakiti para sahabat Sagittarius. Dan seperti yang kita tahu, jika ada hal yang ditabur, pasti akan ada hal juga yang dituai ya. Nah, di sini bukan berarti kita mendoakan hal yang buruk tentang si dia, tapi kita hanya mencoba melihat ya, hal memprihatinkan apa yang sedang dia alami saat ini. Nah, baiklah, sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Sagittarius. Kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Sagittarius. Kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Sagittarius. Oke, sekali lagi untuk kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Sagittarius. Oke. Nah, di sini untuk pertamanya kita lihat dulu si dia ya. Si dia dan apa yang sudah dia lakukan. Nah, si dia ini dulunya mungkin adalah orang yang dekat dan ya lumayan baik sama kamu hubungannya ya. Jadi hubungan dengan kamu bisa dikatakan hubungan yang ya lumayan dekat dan lumayan sangat-sangat baik sekali ya satu sama lainnya ya. Nah, tapi di sini orang ini bisa saja juga mungkin masih punya kedekatan keluarga ya. Mungkin dia adalah kerabat dekat atau bisa juga pasangan kamu dan mungkin juga ya orang di dalam rumah kamu ya, lingkungan tempat kamu melakukan aktivitas. Nah, orang ini selalu ada untuk kamu ya. Dan hubungan kamu dengan dia ya bisa dikatakan sebenarnya dulunya sangat nyaman ya, bahkan satu sama lainnya juga sepertinya saling menyayangi, terlepas dia ini adalah pasangan kamu atau bukan. Yang pastinya orang ini selalu penuh perhatian sama kamu dulunya ya. Nah, tapi kemudian adapun hal yang membuat kamu terluka atau merasa tersakiti ya juga karena apa yang dia lakukan juga di sini ya. Nah, adapun hal yang mungkin dia lakukan terhadap kamu ini bisa berkaitan dengan kesuksesan kamu ya, tentang hal-hal yang mungkin perkembangan ya, yang menjadi perkembangan kamu. Jadi jika dia adalah pasangan kamu, kemungkinan juga orang ini adalah orang yang selalu banyak menuntut untuk diperhatikan, menuntut sebuah kenyamanan dari kamu, dan sepertinya orang ini adalah orang yang juga tidak mau ikut merasakan hal-hal atau kesedihan yang kamu alami ya. Jadi lebih ke seseorang yang hanya mengutamakan kesenangan dirinya ya, dalam arti ya jika dia adalah seorang yang menyukai barang-barang mewah, nah dia tidak mau tahu bagaimanapun keadaan kamu dan bagaimana kondisi keuangan kamu, yang pastinya untuk barang-barang mewah yang dia inginkan harus terpenuhi ya. Nah, jadi orang ini adalah orang yang selalu mengutamakan hal yang membuat dia nyaman. Jadi dia juga sedikit egois dan tidak mau tahu apapun keadaan orang-orang sekitarnya. Yang pastinya dia sendiri harus merasakan kenyamanan. Nah, jadi ini adalah salah satu mungkin yang dia lakukan ya, yang cukup menyakiti kamu dan juga orang-orang sekitarnya mungkin ya. Nah, jikapun dia adalah pasangan kamu, yang pastinya hal yang membuat kamu tersakiti, dia sangat mengutamakan
kenyamanan dan kemakmuran dirinya ya, tanpa mungkin berpikir dari pihaknya kamu ya. Di sini bisa juga dia adalah pasangan yang mengutamakan materi. Jadi bagi dia itu segala kelimpahan kemakmuran di atas segala-galanya ya. Tidak mau tahu bagaimana caranya, ya harusnya pasangannya bisa memberikan kelimpahan kepada dia dan dianya bisa menikmati kenyamanan versi dianya ya. Diperhatikan, dipenuhi keinginannya dan kemauannya juga diikuti ya. Jadi orang ini juga seseorang yang memberi beban kepada kamu ya, bukan hanya beban pikiran, beban perasaan, dan kamu juga merasa diperlakukan tidak adil ya. Karena orang ini ya kurang bisa memahami kondisi orang-orang sekitarnya ya, termasuk kamu yang sebagai pasangan. Dan jika pun dia bukan pasangan kamu, mungkin dia adalah kerabat dekat atau keluarga. Nah, orang ini juga memiliki hal yang sama ya, kelakuan yang sama ya. Terutama jika dia adalah rekan kerja kamu atau rekan bisnis kamu. Nah, di sini dia seakan-akan menjadi seseorang yang memerintah ya, walaupun mungkin derajat atau kedudukannya di dalam pekerjaan seimbang dengan kamu, tapi layaknya dia ini inginnya diperlakukan sebagai seorang atasan. Jadi dia harus menerima kenyamanan, menerima hal yang dia inginkan, dan dia juga enggan beranjak dari zona nyamannya ya. Jadi untuk hal-hal yang kurang dia sukai, nah akan diserahkan kepada orang lain ya untuk dikerjakan. Jadi dia punya sikap yang kurang baik, dan ini juga melukai banyak orang ya. Dan di sisi lain orang ini ya cukup materialistis ya. Jadi ketika kamu punya uang, punya hal yang bisa membuat dia terlihat mewah, di sini dia akan baik banget dengan kamu ya. Tapi begitu sebaliknya terjadi, nah orang ini tidak segan untuk meninggalkan kamu ya. Jadi karena dia punya satu sifat bahwasannya materi itu di atas segala-galanya. Jadi ketika orang yang dia sayangi, orang yang dia sukai tidak memiliki itu, maka dia juga akan berpaling ya. Jadi ada sebuah karakter yang kurang baik di diri orang ini ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin ada yang menyakiti para sahabat Sagittarius ya. Lalu di kartu kedua kita lihat siapakah dia. Nah, seseorang ini jika dari segi usia mungkin saja seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih muda ya. Dan seseorang ini ya bisa dikatakan dulu juga cukup banyak berinteraksi dengan kamu ya, terutama di pekerjaan mungkin ya. Ada banyak hal yang pernah kalian lalui bersama ya, momen kedekatannya banyak ya. Dan orang ini ya sebenarnya bisa dikatakan dekat dengan kamu ini bisa dalam arti mungkin dia memang kerabat dekat atau teman dekat banget, atau memang orang yang setiap hari memang ada bersama dengan kamu, bisa itu rekan kerja atau sebagian di sini memang pasangan kamu juga ya, tapi dulunya ya. Dan sebagian di sini mungkin saat ini ketika kamu menonton video ini, nah orang ini sudah menjadi bagian dari masa lalu kamu ya. Mungkin ada yang dulunya pasangan tapi sudah pisah ya, entah itu masih berpacaran atau bisa juga suami atau istri mungkin. Tapi yang pastinya ini adalah bagian dari masa lalu ya. Mungkin saja ada yang sudah tidak berkomunikasi lagi, ada yang tidak terhubung lagi, dan jika pun ada yang masih berkomunikasi tapi jaraknya sudah sangat-sangat jauh ya. Jarang sekali untuk berinteraksi. Dan kedekatan kamu dengan orang ini tidak sedekat lagi dulunya ya. Dan orang ini memberikan kamu rasa luka yang ya lumayan mendalam juga ya, karena banyak sekali hal yang pernah dia lakukan terhadap kamu ya. Di sini bukan hanya satu hal yang menimbulkan rasa sakit hati kamu ya, tapi beberapa. Dan orang ini juga orang yang bisa dikatakan seperti tidak memikirkan perasaan kamu ya. Jadi untuk hal-hal yang dia lakukan, begitu dia terpikirkan, nah di sini dia akan langsung melakukan ya, tanpa mempertimbangkan seperti apa perasaan kamu, mempertimbangkan bagaimana kamu menghadapinya dan sebagainya ya. Jadi seperti tidak menghargai
menghargai apa yang kamu lakukan terhadap dia selama ini ya, pengorbanan kamu, perjuangan kamu ya, baik itu kalian adalah pasangan atau di hubungan pekerjaan. Nah, orang ini sepertinya tidak memikirkan apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia, dan tidak memikirkan juga perasaan kamu, dan tidak menghargai apa yang kamu perjuangkan selama ini ya. Jadi lebih ke semena-mena orang ini ya. Jadi apa yang dia rasa terbaik untuk dirinya, nah tanpa ragu dan tanpa bertanya-tanya dia langsung melakukan hal itu, dan seringkali hal-hal yang dia lakukan ya akhirnya menimbulkan luka di hati para sahabat Sagittarius. Ini bisa juga dia yang pergi begitu saja ya. Sebagian mungkin di sini orang ini meninggalkan kamu juga tanpa alasan, tanpa sebuah kejelasan. Bahkan mungkin sebagian Sagittarius di sini ada yang sampai saat ini juga bingung ya mengapa dianya meninggalkan kamu di hubungan ini. Nah, ini bukan hanya di hubungan, tapi mungkin kalian yang ada interaksi di sebuah pekerjaan atau di sebuah bisnis, orang ini juga tiba-tiba menghilang ya tanpa memberi kejelasan, dan sebagian di sini juga mendapatkan kerugian dalam hal tersebut ya, bisa itu di bisnisnya atau di pekerjaannya kamu ya. Nah, di sini bisa jadi masih ada banyak hal yang sedang menggantung, yang dianya kemudian menghilang ya. Jadi seperti seseorang yang tidak bertanggung jawab juga orang ini ya. Ketika dia berpikir untuk melakukan A, dalam sekejap dia langsung melakukannya ya, tanpa mungkin berkompromi atau apapun itu ya. Padahal ya dia menimbulkan banyak kerugian untuk kamu. Tapi di sini dia seperti tidak bertanggung jawab dan tidak mau tahu apa yang terjadi di kondisi kamu ya. Nah, orang ini mungkin pernah dulunya hadir dan memberikan rasa sakit kepada kamu, dan kita lihat siapa lagi dia ya. Nah, di sini orang ini bisa jadi juga orang dekat. Sebagian besar mungkin dia memang pasangan, bahkan ada yang sudah menikah ya mungkin di sini. Nah, lalu jika pun belum menikah, mungkin dia juga pasangan kamu dulunya ya, entah itu mantan atau ya sekedar orang yang sangat dekat dengan kamu ya, mungkin berpacaran juga bisa, atau mungkin dia masih kerabat dekat kamu ya, anggota keluarga mungkin, atau bisa juga dia adalah orang yang satu pekerjaan dengan kamu, satu tim ya, satu tim pekerjaan, atau bisa juga jika berhubungan dengan bisnis, ini adalah partner bisnis ya, jadi ada joinan di usaha yang sama ya. Nah, tapi satu dan lain hal, orang ini juga mengkhianati kamu ya. Bahkan sebagian di sini orang ini juga seperti pergi begitu saja membawa kerugian, meninggalkan kerugian ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dia lakukan di sini menimbulkan ya sakit hati di para sahabat Sagittarius ya. Bahkan rencana-rencana yang sudah kalian susun bersama di sini ternyata juga diam-diam dia melakukannya sendiri ya. Jadi seperti benar-benar mengkhianati kamu. Apa yang seharusnya menjadi hak kamu, apa yang seharusnya kamu dapatkan di sini juga seperti diambil ahli ya. Jadi mungkin itu ide kamu juga yang disabotase, atau mungkin rencana kalian yang harusnya kamu berada di dalam rencana tersebut, tapi kemudian dia wujudkan justru bersama orang lain ya. Jadi ada pengkhianatan yang dia lakukan di sini, entah itu di hubungan, mungkin ketika kamu berpasangan dengan orang ini, dia justru meninggalkan kamu demi orang lain ya. Dan sebagian mungkin dulunya ketika bersama dengan kamu, ternyata dia juga adalah orang yang sudah punya pasangan ya. Jadi ada cerita seperti itu, dan akhirnya kamu baru mengetahuinya karena dia berbohong dari awal. Dan ini bisa juga kalian yang sudah menikah tapi si dianya kemudian meninggalkan kamu, dan mungkin anak-anak juga ya. Ada cerita tentang sebuah pengkhianatan yang dia lakukan. Dan jika dia adalah orang yang punya hubungan pekerjaan dengan kamu, mungkin sebelumnya kalian adalah satu tim
tim yang bekerja sama dengan baik ya, dan banyak banyak tujuan-tujuan atau sukses yang sudah pernah kalian dapatkan bersama juga. Nah, tapi ujung-ujungnya justru dia yang seperti mendepak kamu, atau justru dia yang membawa semua tujuan itu untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Jadi mungkin rencana-rencana yang harusnya kamu juga berada di dalamnya, sukses yang seharusnya juga milik kamu, akhirnya menjadi milik dia sendiri ya. Jadi ada cerita seperti ini. Nah, bisa juga orang ini yang punya bisnis dengan kamu, di mana kalian yang joinan, partneran, akhirnya menjadi milik dia sendiri ya. Jadi apa yang menjadi hak kamu, kemudian dia ambil semuanya ya. Jadi ini juga tentang sebuah pengkhianatan. Nah, terlepas dari apapun yang dia lakukan, di sini kelihatannya sebagian besar sahabat Sagittarius juga sudah tidak bertemu lagi dengan orang ini ya. Bahkan sebagian udah kayak nggak tahu lagi orangnya kemana, karena dia sudah menghilang ya. Sebagian mungkin juga memang tidak terhubung lagi, walaupun tahu di mana keberadaannya, tidak lagi ada komunikasi ya. Oke, sekarang terlepas dari siapapun dia, yang pasti kita akan lihat ya, apa yang pernah ditabur pasti akan ada yang dituai. Nah, di sini bagaimana kondisi dia saat ini ya, kita lihat di kartu pertama. Nah, untuk dia nih saat ini, siapapun dia ya, yang pastinya untuk sekarang ini adapun hal yang dia rasakan adalah tentang tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitar dia ya. Jadi mungkin untuk segala sesuatu yang dia lakukan, yang sedang dia jalani saat ini, yang sedang dia fokuskan, entah itu di sebuah hubungan atau mungkin pekerjaannya, bisnisnya, nah dia tidak mendapat dukungan ya. Bahkan untuk mencari sebuah partner bisnis saja juga susah ya, karena apapun yang dia lakukan ya orang-orang melihatnya sebagai sesuatu hal yang kurang baik atau negatif ya. Jadi orang juga tidak akan mendukung, bahkan ikut serta. Nah, di sini bukan hanya dalam bisnis dan pekerjaan, tapi juga di sebuah hubungan. Mungkin saja saat ini banyak orang yang seperti untuk dia yang mungkin baru punya pasangan, nah bisa jadi tidak mendapatkan restu atau dukungan dari keluarga juga bisa ya. Jadi orang ini selalu tidak mendapat dukungan dalam hal apapun ya. Segala sesuatu yang dia lakukan ya, dia mau nggak mau ya harus berusaha sendiri, karena orang-orang selalu menilai sisi negatif dari apa yang dia lakukan ya. Ya, jadi ini sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan, karena untuk segala sesuatu hal dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Dan di kartu selanjutnya kita lihat ya, kabar memprihatinkan tentang dia saat ini. Nah, ini juga cerita yang sama ya. Jadi sebenarnya orang ini punya banyak sekali rencana-rencana atau tujuan-tujuan di dalam hidup dia ya. Mungkin itu rencana masa depan yang berkaitan dengan pasangannya, hubungan percintaannya ya, masa depan percintaannya, masa depan pekerjaan atau masa depan bisnisnya ya. Jadi dia sudah menyusun banyak sekali rencana-rencana atau mungkin goal yang akan dia capai. Tapi di sini ya sepertinya sulit ya, karena ya tidak adanya kesempatan, tidak adanya hal yang mendukung, momen yang mendukung, entah itu waktu atau sebuah peluang untuk dia, dan banyak sekali hambatan yang terjadi ya, sehingga untuk mendapatkan rencana atau harapan-harapan dia itu ya sulit sekali ya, sangat sulit untuk mewujudkan impian-impian dia ya. Rencana banyak, tujuan banyak, impian juga banyak. Tapi untuk merealisasikannya di sini dia kesulitan ya, kesulitan dan tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana memulainya ya. Di sini dia seperti kebingungan dan tidak tahu harus seperti apa memulai semua keinginan dia itu ya. Mungkin yang ada di dalam benaknya dia itu ya sebuah tujuan yang sangat indah ya. Mungkin berhasil melakukan ini, berhasil di itu dan sebagainya. Tapi akhirnya ya tidak ada satupun yang terrealisasi ya, karena banyaknya hal yang harus dipertimbangkan dan tidak mendapat dukungan, juga tidak mendapat sebuah peluang yang berkaitan dengan segala impian-impian dia ya. Jadi ya bisa dikatakan ini cukup memprihatinkan, dan dari segi keuangan di sini juga terlihat dianya bukan dalam kondisi yang baik ya. Banyak sekali yang harus dia pikirkan yang berhubungan dengan materi. Nah, di sini mungkin banyak hal yang
membutuhkan materi tapi dia tidak sanggup untuk mendapatkan sejumlah itu ya. Jadi ini juga menjadi hal yang menjadi pikiran dia ya, harus dia pikirkan bagaimana untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak itu ya. Jadi ini juga salah satu beban yang sedang dia hadapi saat ini ya, yang berkaitan dengan uang. Nah, lalu di kartu selanjutnya kita lihat kabar memprihatinkan tentang dia saat ini ya. Nah, di sini ada sebuah pengkhianatan ya. Jadi siapapun dia, yang pastinya kondisi dia saat ini ya bisa dikatakan sangat memprihatinkan ya. Di dalam hubungan percintaan bisa saja pasangannya mengkhianati dia ya. Nah, apa yang ditabur itulah yang dituai ya. Bukan hanya di masalah percintaan, tapi di sini bisa juga di sebuah hubungan kerja atau di partneran bisnis ya. Ada banyak sekali pengkhianatan yang dia rasakan. Entah itu rekan kerjanya mengkhianati dia, dan bisa juga ini rekan bisnisnya dan juga pasangannya ya. Jadi untuk segala sesuatu hal yang dia lakukan di mana dia mempercayai orang tapi kemudian dia mendapatkan pengkhianatan. Nah, jadi pengkhianatan ini dilakukan oleh orang-orang dekat dia ya, dan ini cukup ya menyakitkan. Mungkin sama seperti yang dulu dia lakukan terhadap para sahabat Sagittarius ya. Jadi sebuah kondisi di mana dia merasa tersakiti karena banyaknya pengkhianatan yang dia dapatkan ya. Segala sesuatu hal yang dia percayai terakhirnya ya hanya pengkhianatan yang dia dapatkan ya. Jadi ya cukup memprihatinkan kondisi dia saat ini. Dan inilah untuk para sahabat Sagittarius ya, kabar dia yang telah menyakiti kamu ya, cukup memprihatinkan. Tapi siapapun dia dan apapun yang pernah dia lakukan terhadap para sahabat Sagittarius, mungkin ini adalah juga salah satu bagian pembelajaran hidup untuk para sahabat Sagittarius ya. Dan di sini kita juga mungkin adalah lebih baik jika mendoakan semoga si Diannya ya kehidupannya ke depannya akan menjadi lebih baik juga ya. Dan juga sadar dengan apa yang sudah pernah dia buat. Dan untuk para sahabat Sagittarius, semoga kehidupan kamu juga akan berubah menjadi baik lagi ya, karena sudah banyak pembelajaran juga yang kamu dapatkan. Dan semoga para sahabat Sagittarius kehidupannya juga selalu bisa lebih bahagia dan bertambah positif pastinya ya. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.